Nabi Hud alaihi salam juga sabarnya seperti itu. Nabi Hud alaihi salam itu diutus sama Allah Ta'ala untuk kaumnya, yaitu kaum Ma'ad. Dikisahkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menceritakan kaum-kaum yang terdahulu. Di dalam Quran. Lam taqtarin bizamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami. Quran itu tidak disertai dengan waktu. Karena Quran itu adalah kalamullah yang bila awal wala akhir. Tapi Al-Quran menghabarkan kepada kita tentang hari yang akan datang dan juga menghabarkan hari yang telah lewat, yakni seperti hari-harinya kaum Ma'ad dan kaum Iram. Ada di Quran, lengkap. Fihi naba'u ma bainakum. Fihi hukmu ma bainakum. Wa fihi naba'u ma qablakum. Di dalam Quran ada hukum buat kalian sekarang pun ada. Dan juga berita orang-orang sebelum kalian ada juga. Kemudian menceritakan hari yang akan datang ada juga. Tentang Ad, Allah Ta'ala menceritakan, Allah Ta'ala mengutus kepada Nabi, kepada kaum Ad, utusannya yang namanya Nabi Hud. Qala ta'ala ba'da a'udhu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada Ad Allah mengutus saudaranya mereka, yakni Hud. Itu Ad itu nama kabilah. Jadi dulu ketika Nabi Nuh alaihi salam itu sudah berada di atas kapal, itu bersama umat-umatnya yang iman, wakilah 40 orang, wakilah 80 orang, diantaranya itu ada 3 anaknya, yaitu Sam, Ham, Yafith. Dan yang selainnya anak-anaknya Nabi Nuh ini, semuanya inqarat, tidak meneruskan keturunan. Hanya 3 ini yang meneruskan keturunan, yaitu Sam, Ham, Yafith. Sam akhirnya setelah turun dari kapal, akhirnya mukmin semua di seluruh bumi. Soalnya cuma itu. Yang kafir mati semua ketika tufan. Banjir yang memenuhi dunia, bayangkan. Sampai burung-burung pun tidak ada yang selamat. Kenapa? Banjir. Banjir kan bawah, burung kan terbang. Bahkan gunung pun kelop ketika tufannya Nabi Nuh. Tidak ada yang tampak ketika tufan kecuali air. Makanya ketika kapalnya Nabi Nuh dibangun ada 3 sab. Buat yang sab yang paling rendah dibuat binatang, sab yang kedua dibuat manusia, sab yang ketiga dibuat burung-burung. Yang pertama kali ketika dipanggil Nabi Nuh alaihi salam, binatang-binatang, ketika manggil binatang-binatang buat masuk sepasang-sepasang, yang paling pertama kali masuk itu burung. Yaitu burung wakilah, ya sejenis beo atau sejenis apa istilahnya, parrot apa? Ya kakak tua atau beo. Makanya itu burung yang pinter itu. Soalnya itu yang dulu pertama kali memenuhi panggilannya Nabi Nuh, ayo masuk kapal, burung yang pertama kali masuk kapal. Akhirnya setelah turun dari kapal, itu Nabi Nuh alaihi salam punya anak Sam, Ham, Yafith. Akhirnya mukmin semua. Sam punya anak namanya Arfakhshad.
Arfakhsyad ini yang meneruskan sampai nantinya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arfakhsyad punya saudara juga anaknya Sam, namanya Iram. Nah ini namanya Iram. Iram yang nantinya jadi nama kabilah Iram, Iramadatil Imad. Nah, Iram punya anak namanya Aus. Aus punya anak namanya Ad. Ad punya anak namanya Al-Jalud. Al-Jalud punya anak namanya Rabbah. Rabbah punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Hud. Masya Allah. Jadi Hud bin Abdullah bin Rabbah bin Jalud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Makanya dalam versi nasab ini Nabi Hud bukanlah leluhurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada versi lainnya, waqila Hud adalah bin Shaleh bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh. Dalam versi ini Nabi Hud juga bukan leluhurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ke atasnya adalah Abir bin Shaleh bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh. Sedangkan Nabi Hud adalah Hud bin Shaleh. Hud punya saudara Abir. Nah, Abir ini yang menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang ada yang menisbatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasab ke atasnya sampai Nabi Adam itu bin Hud. Soalnya juga ada versi Abir bin Shaleh itulah Hud bin Shaleh. Makanya ada versi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam nasab ke atas adalah bin ketemunya Nabi Hud. Tapi satu versi wakila bukan Nabi Hud. Tapi ke Ad bin Iram bin Sam, Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Itu ketika setelahnya peristiwa tufan sampai akhirnya bergenerasi-generasi turun-temurun mukmin. Setelah bergenerasi yang lama, akhirnya mulai lupa lagi. Soalnya manusia memang pelupa. Semenjak Nabi Adam alaihissalam iman, lali be imane akhirnya nyembah berhala diutus Nabi Nuh alaihissalam. Ba'da tufan akhirnya kapok, lek kafir, akhirnya iman semua. Iman, bergenerasi sampai lama, akhirnya lali maneh, menusa iku panci lalinan. Allah Ta'ala mengingatkan lagi, diutus Nabi. Nah itu loh ketika ba'da tufan, awalnya orang-orang yang menyembah berhala, ba'da tufan adalah kaum Ad. Nah ini yang pertama kali mensyirikkan Allah, menyembah selainnya Allah. Akhirnya diutuslah Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad. Wa ila adin akhahum huda. Dan untuk Ad kami utus saudara mereka yaitu Hud. Qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hud berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak ada Tuhan untuk kalian kecuali hanya Allah. Afala tattaqun. Apa kalian tidak takut? Takut apa? Maklum buat mereka. Buat mereka itu kalian tidak takut kalau mengkufuri Allah, mensyirikkan Allah. Kalian tidak takut. Ingat tidak kemarin? Apa? Banjir tufan. Nah, soalnya belum begitu lama. Cukup. Afala tattaqun. Kalian tidak takut sama Allah kemarin. Belum lama. Baru berapa ribu tahun yang lalu. Nisbatnya dulu ya. Kalau sekarang puluhan tahun yang lalu. Soalnya dulu zamannya umurnya panjang-panjang. Kalian tidak takut
Kemarin sudah diturunkan tufan. Dan kaum Ad semuanya tahu peristiwa tufan. Soalnya memenuhi bumi. Dan kabar itu sangat masyhur, kaum Ad paham peristiwa tufan. Paham kisah di balik peristiwa tufan. Akhirnya diutus Nabi Hud alaihi salam, tapi malah ditentang. Soalnya wis kadung seneng sama berhala. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Hud, para kaumnya menjawab, para kaumnya yang kafir-kafir, segerombolan kaumnya yang kafir-kafir menjawab ke Nabi Hud. Jawabnya, inna lanaraka fi safahah, wahai Hud, kami memandang kau itu ada di dalam kebodohan. Rumangsa pinter-pinter. Ketika Nabi Hud mengajak, sembahlah hanya Allah, jangan menyekutukannya dengan berhala-berhala lainnya, dijawab, wahai Hud, kami memandang kau itu ada di dalam kebodohan. Wa inna lanadhunnuka minal kadzibin. Dan kami menyangka kau itu bohong. Kau ngaku utusan, bohong mesti. Dan kau itu dalam kebodohan. Kenapa? Soalnya mengkhilafi nenek moyangmu. Ini berhala sudah semenjak nenek moyang kita. Lah kau itu datang-datang lahir, tahu-tahu ngaku jadi utusan, menyalahkan semua leluhur kita yang menyembah ini berhala. Soalnya mereka senang sudah sama berhala. Berhalanya 3, yaitu Soda, Samuda, Hira, Wakilah Haba. Itu nama berhala-berhalanya kaum Ad. Kalau berhala-berhalanya kaumnya Nabi Nuh, Wattan wa Suwa' wa Yaghuth wa Ya'uq wa Nasr. Kalau berhalanya kaum Ad, Sada, Samuda, Hira, Wakilah Haba. Sudah usah dihadharai ya iku berhala. Akhirnya qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Hud mengatakan, wahai kaumku, saya tidak di dalam kebodohan. Akan tetapi saya ini adalah utusan dari sisi Tuhannya seluruh alam. وَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. Saya menyampaikan untuk kalian risalah-risalah Tuhanku. Semua yang diperintahkan untuk tak sampaikan, saya sampaikan kepada kalian. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. Dan saya untuk kalian itu adalah orang yang nasih. Nasih itu orang yang di dalam hatinya itu murni kebaikan. Tidak ada campuran kejahatan. Nah ini harus dipunyai seorang da'i. Seorang nabi itu nasih. Dan seorang pewaris nabi juga nasih. Apa itu nasih? Orang yang hatinya itu murni baik. Inginnya ini yang diajak selamat kabeh. Sudah. Gitu. Tidak ada gish. Apa namanya? Unek-unek. Benci. Tidak ada. Semua selamat. Nah, gitu. Itu nabiku gitu. Nah, pewarisan nabi juga harus gitu. Kepingin jadi pewarisan nabi, ya harus hatinya itu safi. Hatinya harus jernih. Makanya bisa nasih. Wa ana lakum nasihun amin. Dan saya buat kalian adalah orang yang menginginkan kebaikan. Murni. Amin. Dan saya terpercaya. Dan Nabi Hud sebelumnya itu sudah dikenal kaum Ad. Yaitu orang yang paling afdal. Dari segi nasabnya itu paling mulia.
Dari segi akhlaknya sudah dikenali paling bagus. Dan semua nabi ya memang gitu. Itu paling bagus wajah sak kaume, paling mulia nasab di antara kaume, itu yang dipilih ke Allah jadi nabi buat kaume. Biar jadi pendorong kaume senang sama nabine. Tapi ternyata masih dikufuri. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Apakah kalian takjub? Kalian didatangi peringatan dari Tuhan kalian dengan dibawa oleh seorang rajul, seorang lelaki. Kalian takjub ya? Seorang manusia seperti kalian untuk memberi peringatan kalian. Maat soalnya takjub, masa ada utusan Tuhan kok kayak kita ini. Kau utusan, aku sama saya ini podo-podo manusia, masa Tuhan ngutus kau. Ngutus itu ya malaikat, bidadari, ya itu. Masa kau itu ini takjub. Seperti kaum Quraisy ketika takjub sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa utusan itu sama-sama manusia, nuntutnya malaikat. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Kalian ingatlah ketika kalian dijadikan sama Allah menjadi penerus setelahnya kaumnya Hud. Nah, ingat gak? Ingat semua. Saking terkenal peristiwa tufan. Wazadakum fil khalqi bastah. Kalian ingat juga harus Allah Ta'ala sudah menambahi kalian di dalam bentuk, ditambahi kekuatan yang besar. Soalnya ketika itu kaum Ad itu kaum yang paling kuat di dunia dari segi fisiknya, dari segi ukuran tubuhnya juga paling besar, kekuatannya juga paling kuat, itu kaum Ad. Makanya dulu ketika didakwahi, bantahnya itu kaum Ad itu ya dengan kekuatannya itu. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Adapun Hud, adapun Ad, maka mereka itu istakbaru, takabur mereka, sombong tanpa hak di muka bumi, sambil mengatakan siapa yang paling kuat mengalahkan kami. Soalnya memang ketika itu besar, tinggi badan kaum Ad, wakilah yang tinggi itu 100 dhira'. 100 dhira' kalau kita katakan 1 dhira' itu setengah meter ya, 100 dhira' berarti 50 meter dah. Yang pendek di dalam kaum Ad, orang yang pendek itu 60 dhira'. Itu pendek jari. Ya 30 meter. Itu jarene cendek. Nisbate di zaman kaum Ad, di dalam kabilah kaum Ad. Anek ketemu kita itu ya digawe selilit untu. Saking gede. Nabi Adam alaihi salam ketika diciptakan sama Allah Ta'ala itu dengan postur yang paling tinggi yaitu 60 dhira'. Ya kalau 60 dhira' itu ya berarti 30 meter. Gampangan. Ini kaum Ad 60 dhira' itu disebut pendek. Soalnya ada yang lebih longgar tinggi. Itu 100 dhira'. Makanya mereka itu akhirnya menyombongkan, diingatkan sama Nabi Hud, itu kalian ditambahi kekuatan sama Allah. Kalian ingat itu. Jangan malah dibuat kufur. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung. Jangan malah kufur sama Allah. Kalian sudah dijadikan penerus
buat kaumnya Nabi Nuh, kalian sudah ditambahi sama Allah kekuatan. Saking kuatnya kaum Ad itu mendiami negerinya, yaitu Hadramaut atau Ahqaf namanya. Ahqaf itu dataran tinggi. Ahqaf itu dataran tinggi yang atasnya itu datar. Nah, kalau gunung kan biasanya kan gini atau gini-gini. Ini Ahqaf, ini gunung dataran tinggi, tapi memanjang dan datar. Datarnya datar sekali dan memanjang. Sama semua. Dan itu hanya ada di Ahqaf, di Wadi Hadramaut, lembah Hadramaut. Itulah tempat tinggalnya kaum Ad. Dan dulunya Wadi Hadramaut termasuk yang paling subur. Tapi setelah itu dibuat panas, dibuat enggak seperti dulu lagi. Akhirnya Allah Ta'ala kaum Ad saking kuatnya itu kalau mau mindah batu itu cukup diangkat batu gunung, ditarik sama tangan, terus diangkat kemanapun mereka mau mindah batu-batu gunung mereka bisa. Gunung. Saking kuatnya. Dan tinggi badannya itu sangat tinggi dan kedzaliman mereka itu sampai mendolimi seluruh manusia yang selainnya kaum Ad di seluruh dunia. Itu merasakan kedzalimannya kaum Ad. Jadi dulu tinggalnya memang di Hadramaut, tapi sampai mengganggu, mendolimi manusia yang selainnya kaum Ad yang di bumi. Makanya diutus Nabi Hud alaihissalam buat dakwah. Akhirnya dibantah, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kaum Ad menjawab, ajitana, wahai Hud, apakah kau mendatangi kami hanya untuk kami nyembah Allah saja dan kami meninggalkan berhala yang disembah oleh nenek moyang kami dulu? Maka datangkanlah apa yang kau janjikan buat kami. Kalau kami kufur, yaitu azab. Katamu kalau kami tetap kufur, kami didatangkan azab. Mana? Malah nantang. In kunta minas sadiqin. Kalau kau itu betul, mana siksaannya? Akhirnya malah minta siksaan, didakwahi, malah tetap kufur. Akhirnya Allah Ta'ala merintahkan Nabi Hud, sampaikan kaummu, qala qad waqa'a alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Nabi Hud menyampaikan ke kaumnya, sungguh sudah jatuh atas kalian dari Tuhan kalian siksaan dan kemarahan. Allah sudah marah sama kalian, sudah divonis siksaan loh ini sama Allah. Apakah kalian mau mendebatku, kata Nabi Hud, tentang berhala-berhala yang kalian nama-namai sendiri itu? Yang kalian dan nenek moyang kalian nama-namai sendiri, yang buat berhala kalian, yang ngasih nama kalian, yang ngarang kalian. Manazzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan kekuatan argumen yang kalian punya pun tidak ada. Dalilnya mana? Apa ada kitab suci nih? Wah ada mukjizatnya, wah ada, enggak ada semua. Fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Maka tunggulah, wahai kaum Ad, saya bersama kalian
juga menunggu. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. Maka kami selamatkan Hud dan selamatkan orang-orang yang bersama Hud dengan rahmah dari kami, kata Allah. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Dan kami putuskan kesudahannya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka tidak beriman. Akhirnya Allah Ta'ala sudah vonis diturunkan azab. Akhirnya diturunkan adab, yang pertama kali diturunkan itu panas. Tidak hujan selama 3 tahun. Sampai akhirnya kaum 'Ad itu merasa tersiksa. Akhirnya ketika mereka sudah tersiksa, tidak dikasih hujan 3 tahun, kaum 'Ad ini orang-orang yang musyrik. Musyrik itu artinya nyembah Allah iya, tapi juga menyembah selainnya Allah. Gitu. Lah Nabi Hud ini risalahnya, sembahlah Allah, kalian tidak punya Tuhan kecuali hanya Allah. Adapun yang selainnya itu berhala, tinggalkan semua. Bukan Tuhan semua, Tuhan cuma Allah. Nah, kaum 'Ad itu kalau ada kondisi darurat, itu yang diminta kembalinya minta ke Allah. Akhirnya ketika 3 tahun dikasih paceklik, tidak hujan sama sekali, akhirnya kaum 'Ad itu mengutus delegasi. Jumlahnya 70 orang pemuka-pemukanya kaum 'Ad. Kalian mintalah hujan sama Allah, kata kaum 'Ad. Yang kufur-kufur ini, kalian mintalah hujan kepada Allah di tanah haram di Makkah. Ketika itu, Makkah ini sudah diagungkan sama semua qabail. Apalagi Arab yang paling dekat dengan tanah haram atau Makkah. Soalnya kaum 'Ad itu termasuk kabilah Arab. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 orang nabi dari Arab, Hud, wa Saleh, wa Syu'aib, wa Nabiyyuk, wa ya Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, 4 orang nabi dari golongan Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, dan Nabimu ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ketika itu qabail Arab tidak cuma 'Ad, ada juga qabail yang selainnya 'Ad, ada juga qabail yang di Mekah ketika itu qabail Amalikah atau Imlaq. Itu qabail yang kerabat dengan kaum 'Ad, namanya Amalikah, mendiami tanah haram. Akhirnya kaum 'Ad 70 orang minta hujan ke Allah di tanah haram. Akhirnya ketika di tanah haram ketemu sama kerabatnya yang tinggal di tanah haram, yaitu kaum Amalikah. Ketika ketemu disambut sama kaum Amalikah, wong sik kerabat. Akhirnya saking kenaan lek jagongan, disambut jagongan, akhirnya minum-minum khamr, akhirnya bersenang-senang. Semula 70 orang itu kepingin minta hujan soalnya kaum yang ditinggal mau binasa, yang diutus malah kesenangan di tanah haram, disambut temennya disambut kerabatnya yang kaum Amalikah, sampai 1 bulan ndak pulang-pulang. Saking dirumati, khomer, nyanyi-nyanyian. Kaum Amalikah itu sampai punya budak perempuan 2 yang jadi penyanyi. Namanya ada band dulu di zaman kaum 'Ad. Bandnya namanya Al-Jaradatan, duo belalang. Duo belalang. Iya, kalian bacain gitu Qisasul Anbiya. Kaum 'Ad itu ketika mau binasa itu joget-joget sama kerabatnya dari kaum Amalikah. Kaum Amalikah itu nyambut sambil ada penyanyi Jariyatani, 2 perempuan, itu disebut Al-Jaradatan.
Jarodatan itu artinya apa? Dua belalang. Saya kira ono apa? Tiga serigala apa? Dua. Allah alam dah. Ambolah. Nah, sejak zaman Ad sudah ada ikon ben-ben. Akhirnya ketika sudah 1 bulan, mereka diingatkan sama dua penyanyi tadi. Bahwa kalian punya kaum mau binasa, malah kalian di sini bersenang-senang sampai 1 bulan. Akhirnya mereka itu langsung ke tanah haram, masuk tanah haram, langsung minta sama Allah. Ya Allah, mohon berikan kami air. Ketika sudah doa, Allah Ta'ala kirimkan. Loh, masuk kita kalah ya wong kafir. Kaum Ad yang kafir aja minta ya langsung dikirim kok. Masuk kita kalah, mesti tetap diijabah. Lah ini diijabah kan? Tapi yang diijabah permintaan yang sebelumnya. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mana azab yang kau janjikan? Mana? Nah itu yang dikabulkan bukan hujan. Soalnya minta azab, Allah kabulkan, kasih azab. Akhirnya, ya Allah kami minta air buat Ad. Akhirnya dikirim ke 3 awan. Yang satu warnanya merah, yang satu warnanya putih, yang satu warnanya hitam. Akhirnya ada suara dari awan itu, pilih salah satu. Awan yang kalian pilih yang mana? Akhirnya ketika itu kaum Ad 70 mikir, pimpinannya yang putih tidak ada airnya. Yang merah, biasanya kalau hujan awannya tidak merah mendungi. Tapi yang hitam, wah ini, wong biasanya ndak hitam, tapi gelap gitu aja air turun, apalagi hitam, paling banyak air. Yang hitam ya Allah. Akhirnya ada suara dari langit, kalian sudah memilih abu yang akan membinasakan semua kaum Ad, tidak menyisakan seorang pun. Akhirnya 70 ini ketika sudah memilih awan yang hitam ini jalan menuju wadi atau lembahnya kaum Ad tinggal. Akhirnya ketika sudah sampai di lembahnya kaum Ad, akhirnya yang 70 delegasi ini juga bakal kena juga siksaannya. Ini ketika awan yang hitam pertama kali datang, orang-orang Ad seneng-seneng, hore-hore, awannya sudah datang mau hujan. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ketika mereka melihat awan yang hitam itu 'aridan, membentang, mustaqbila awdiyatihim, mendatangi lembah-lembahnya kaum Ad semua, ditutupi semua sama awan hitam. Qalu hadza 'aridun mumtiruna, ini awan yang menurunkan hujan buat kami. Allah Ta'ala berfirman, bal huwa masta'ajaltum bih rihun fiha 'adzabun alim. Padahal itu adalah yang mereka minta. Apa yang mereka minta? Siksaan. Itu isinya adalah rihun fiha 'adzabun alim, angin yang di dalamnya siksaan yang menyakitkan. Yang pertama kali tahu dari kaum Ad, kalau awan itu siksaan, seorang perempuan. Yaitu ketika seorang perempuan pertama kali lihat awan itu, orang-orang senang-senang, wah ini awan hujan. Seorang perempuan ini melihat, langsung teriak semaput, pingsan. Orang-orang akhirnya datang. Kenapa pingsan? Kenapa? Akhirnya ketika sudah sadar ditanya, kenapa? Kau lihat apa? Dijawab, di awan itu saya melihat atasnya itu adalah api yang ditarik oleh orang-orang yang kuat-kuat ke arah kalian. Ternyata betul.
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Maka kami kirimkan buat Ad rihan sarsaran, angin yang suaranya itu kencang. Dan airnya dan anginnya ini sangat kencang, suaranya sangat keras. Fi ayyamin nahisat. Dan itu berlangsung selama beberapa hari yang naas buat mereka. Akhirnya dikirimkan angin selama beberapa hari. Wa'adun wa fi 'adin id arsalna 'alaihim ar-rihal 'aqim. Ketika kami kirimkan buat kaum 'Ad angin yang aqim, tidak mendatangkan kebaikan. Wa fi 'adin id arsalna ketika Allah Ta'ala dalam ayat yang lainnya sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Dan kami turunkan siksaan angin buat mereka itu sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 hari 8 malam, husuman terus menerus sampai anginnya ini, siapa yang kena angin ini langsung diangkat ke atas dan dibalikkan ke bawah tepat kepalanya dulu. Sampai mereka itu ka'ajazi nakhlin khawiyah, seperti batang pohon kurma yang sudah kosong, tidak ada daun-daunnya lagi, soalnya sudah dipotong. Ini juga orang tinggi, soalnya kaum 'Ad tinggi, tapi tidak ada kepalanya, hilang semua. Sampai yang sembunyi di balik gunung-gunung itu dimasuki angin-angin, sampai semuanya dilempar ke atas, dijatuhkan ke bawah dalam keadaan kepalanya ini hancur. Sampai akhirnya ternyata mereka yang sombong ngaku paling kuat, kalahnya ternyata sama angin. Makanya angin itu lebih kuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat angin kencang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ursilat bih. Ya Allah, saya memohon kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang dikirimkan angin ini. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma ursilat bih. Dan saya berlindung ya Allah kepadamu dari keburukan ini angin dan keburukan apa yang dibawa angin ini. Kalau ada angin, itu doanya Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma ursilat bih. Akhirnya Allah Ta'ala selamatkan Nabi Hud dan juga orang-orang yang iman. Berapa yang iman? Wakilah 4.000 orang. Akhirnya ketika sudah mereka mendiami, Nabi Hud alaihissalam mendiami Makkah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dulu Hud lewat sini haji. Itu setelah dibinasakannya kaum 'Ad, itu haji. Tapi kuburnya Nabi Hud alaihissalam itu masyhur ada di Hadramaut yang sekarang dinamakan Qabr Hud. Itu masyhur. Kata Sayyidil Habib Salim Asy-Syatiri, kuburan itu sudah paling kuno diziarahi. 4.000 tahun yang lalu sudah diziarahi. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ke Yaman, ke Sabah, melewatinya dan berziarah ke kubur Nabi Hud alaihissalam di Hadramaut. Dzulqarnain ketika berkeliling itu juga melewati Yaman, berziarah ke kuburnya Nabi Hud alaihissalam. Itu
Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ketemu orang Hadramaut. Kemudian Sayyidina Ali tanya, ya kau dari Hadramaut? Iya. Kau tahu tempat di Hadramaut yang bukit berwarna merah bercampur dengan tanah lempung yang warnanya merah. Di sekitarnya banyak pohon arak. Pohon arak itu pohon ini, pohon siwak. Di dekatnya itu banyak pohon arak dan di dekatnya juga banyak pohon sidr. Orang Hadramaut itu menjawab, "Ya, saya tahu. Kau mengatakannya seakan-akan kau pernah ke sana ya, pernah lihat." Sayyidina Ali menjawab, "Belum, saya belum pernah lihat." Tapi ada ya Amirul Mukminin ya Ali. Apa yang ada apa dengan tempat itu kok kau tanyakan? Kata Sayyidina Ali, disitulah kubur Nabi Hud alaihi salam. Dan memang kalau kalian lihat di kubur Hud di Hadramaut, di tebing yang warnanya paling merah, tebing-tebing yang lainnya lebih gelap, yang ada kuburnya Nabi Hud paling merah. Masya Allah. Masyhur di ziarahi. Panjangnya mungkin 15 meter mungkin, wallah alam. Panjang. Itu makamnya Nabi Hud alaihi salam. Itu sabarnya Nabi Hud menghadapi kaumnya.